Proyek logam tanah jarang. Saat ini adalah proyek yang paling diincar di dunia. Begitu aku mendapatkan proyek ini, perusahaanku akan bernilai triliunan rupiah. Lalu aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Jadi, kita harus melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan pemimpin proyek ini. Dr. Reed. Dulu, yang selalu memohon, bekerja sama dengan kita itu orang lain. Dia cuma seorang akademisi. Dan egonya begitu besar. Sekarang, tak terhitung orang mengantri untuk ikut dalam proyek ini. Dengan siapa dia bermitra. Sepenuhnya terserah Dr. Reed. Jadi aku peringatkan kalian, kalian boleh menyinggung siapapun. Kecuali Dr. Reed. Dimengerti, Pak. Aku sudah mengatur makan malam dengan Direktur Ross dari Akademi. Semoga dia bisa meyakinkan Dr. Reed untuk memberi kita kesempatan. Aku sudah meminta Bapak Martinez dari toko antik untuk menyiapkan hadiah yang besar untukku. Ambil mobilku. Dan ambil hadiah itu darinya di Riverbend 1. Mengerti. Aku berangkat sekarang. Hei, Ibu. Nah, pria yang kutawarkan untukmu. Untuk kencan buta, berbudaya, berpendidikan, dan masa depannya cerah. Jangan kacaukan ini. Oke, Ibu. Oh, Dan. Aku buatkanmu. Bacon buatan sendiri. Ada di kulkasmu. Ambil saja sebagai hadiah selamat datang. Baiklah, Ibu, aku dengar. Aku pulang dulu, ambil baconnya, lalu cari dia. Jangan khawatir. Harus pergi. Permisi? Kamu di tempat parkirku, tolong geser. Namamu ada di situ? Lihat caramu parkir. Bagaimana aku bisa masuk? Kenapa kamu cari tempat lain saja? Tapi ini bukan tempat parkirmu. Kamu telah ya? Masukin aja kalau bisa. Kalau enggak, atur sendiri. Pengset. Ya sudah, aku atur sendiri. Kamu menggelanjaku. Geser. Tunggu sebentar. Kamu tahu cara parkir nggak sih? Aku nggak bisa masuk mobilku begini. Kalau nggak bisa masuk, belajar cara parkir lain kali. Kamu dengan mobil, listrik jelekmu, pecundang bangkrut, berani-beraninya menyuruhku? Ada apa dengan bawa mobil domestik? Mobil domestik sekarang semakin bagus saja. Mereka yang terdepan di dunia. Tidak seperti mobil patungan mahal, yang nggak laku itu. Sudah, jangan ngibul. Mobilku layak. Pakai 2 tempat parkir. Ada masalah? Kamu buang setengah jam waktuku. Minta maaf. Kamulah yang mengambil tempat parkirku dari awal, jadi kamulah yang harus minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku perintahkan kamu untuk memindahkan mobil usang ini sekarang. Kalau kamu tidak minta maaf, kamu akan menunggu di sini. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Baiklah, aku akan ikuti saranmu. Mulai sekarang kalau aku parkir, aku akan menjauh dari sampah sepertimu. Aku sudah ikuti saranmu. Sekarang, kamu minta maaf padaku, dan pindahkan rongsokan ini. Sudah kubilang, kamulah yang harus minta maaf. Aku sudah. Ikuti saranmu. Kamu telah ya? Kalau semua orang sepertimu, selalu bilang akan ikuti saran orang, tapi tak pernah melakukannya, lalu apa gunanya? Ada tatanan sosial? Orang ini sangat tidak masuk akal. Serius, dia jelas yang salah duluan. Tidak mau pindah ya? Cuma satu goresan di mobilku. Sudah membuatku rugi ribuan. Mobilmu merusak mobil baruku.
Kamu harus bayar setidaknya Rp75.000. Kalau tidak, kamu tidak akan kemana-mana. Kamulah yang menabrak mobilku. Kamu memutar balik fakta. Aku memang memutar balik fakta. Mau apa kamu? Kamu mencuri tempatnya. Kamu menabrak mobilnya. Dan sekarang kamu berlagak jadi korban? Kamu sangat tidak beradab. Dia benar-benar tidak masuk akal. Bosku adalah Leo Vance, ketua korporasi Vance. Apa kalian semua cari mati? Ikut campur urusanku? Jadi dia ada hubungan dengan Leo Vance. Pantas saja dia begitu sombong. Wanita itu berani sekali. Berani macam-macam dengan orang dari lingkaran Leo Vance. Kamu bekerja untuk Leo Vance? Betul. Aku adalah sekretaris Bapak Vance. Kudengar Leo Vance. Seharusnya orang yang berpendidikan dan sopan. Tapi tak kusangka sekretarisnya bisa begitu kasar. Berani beraninya menghina aku. Bapak Vance menguasai Sungai Perak. Aku akan telepon dia sekarang. Biarkan dia yang berurusan denganmu. Bagus. Silakan telepon. Baik. Kamu tunggu di sana. Aku telepon sekarang. Direktur Ross, saya butuh bantuan Anda. Saya ingin Anda menugaskan proyek ini ke perusahaan saya. Saya bukan yang punya kata akhir untuk itu. TAPI. Besok, Dr. Reed akan pergi ke upacara penghargaan. Di acara itu, saya bisa memperkenalkan Anda kepadanya. Dan Anda bisa bicara langsung dengannya. Sempurna. Terima kasih, Direktur Ross. Bayar saya berselang. Habis. Anda bisa santai saja. Halo. Bapak Vance, mobil Anda ditabrak orang. Siapa yang berani? Saya cuma lagi menaik terbiasa. Tiba-tiba wanita ini menyimpang dengan cepat dan menyenggol mobil Anda. Lalu dia turun dan mulai membentak saya. Jadi saya bilang, saya bekerja untuk Anda, Bapak Vance. Tapi dia bilang, meskipun Anda, Bapak Vance yang datang, Anda pun takkan berani sentuh dia. Itu bohong. Anjing buta dan bodoh apa yang berani tabrak mobilku? Kamu tahan dia di sana. Aku segera ke sana. Oh, Direktur Ross. Ada urusan mendadak. Jadi saya harus pergi. Dengar itu? Bapak Vance sedang dalam perjalanan. Jadi Leo Vance, sama rendahnya. Seperti kamu. Dasar Siroba. Berani-beraninya kamu menghina Bapak Vance. Hari ini, kamu bayar minimal $150.000. Atau kamu tamat. Itu jelas-jelas perampokan. Kalau nggak bayar hari ini, kamu enggak boleh pergi kemana-mana. Coba tanya saja. Tak ada yang berani melawan Bapak Vance. Nona, mungkin lebih baik kamu mengalah saja. Leo Vance punya uang dan kekuasaan. Orang seperti kita. Bukan tandingan orang seperti dia. Dengar, lebih baik mengalah sekarang. Bayar sedikit. Kalau Leo Vance sampai di sini, keadaanmu akan lebih parah. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang yang begitu semena-mena. Kamu harus segera ganti rugi semua kerugianku dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkan. Kalau tidak, hadapi akibatnya. Kamu berani minta aku yang bayar. Aku tanya sekali lagi. Kamu bayar atau tidak? Kamu yang tabrak mobilku. Kamu yang harus bayar. Munder, itu melanggar hukum. Mobil listrik jelek ini akan kuhancurkan hari ini, apapun yang terjadi. Sentuh lagi, kupanggil polisi. Silakan, panggil saja. Meski mereka datang, mau diapakan aku? Jadi cuma mau uangnya? Tumpukan uang ini. Bisa beli 10 mobil jelekmu. Kau akan bayar perbuatanmu.
Siapa berani bikin anak buahku, anak buah Leo Vance, menghadapi konsekuensi? Bapak Vance. Sekerla and Datang. Mobilku parkir dengan baik. Wanita ini, dia sengaja menghalangi tempatnya, dan menjebakku di dalam. Dia bahkan menggores mobil Anda. Dan kau siapa? Namaku Evelyn Reed. Kau itu, Evelyn Reed yang seharusnya kencan buta denganku? Betul. Kau datang dan tabrak mobilku, ada apa denganmu? Bukan aku. Simpan alasanmu, Kukra. Kencan buta yang diatur ibuku untukku, akan bersama, wanita sosialita yang layak dari keluarga baik. CH. Ternyata, kau kuma. Jalang sok tinggi, Kuchlaskan, kita tidak cocok, jadi bawa pantatmu yang menyedihkan itu, kembali kemanapun kau datang. Leo, aku sebenarnya mengambil kuri sehari, hanya untuk menemuimu, sekretarismu. Tanpa sepatah kata, menabrak mobilku. Tidak hanya kamu tidak meminta maaf, kamu malah merendahkan aku? Aku tidak merendahkanmu, kamu benar-benar berpikir, kita berasal dari dunia yang sama? Laporan bulanan perusahaanku, menunjukkan puluhan juta masuk dan keluar. Kamu pikir kamu layak untukku? Jadi gadis ini benar-benar di sini, untuk kencan buta dengan Bapak Vance, seorang udik yang menyetir, mobil listrik jelek, benar-benar berpikir dia bisa menikah untuk uang? Dia harus melihat dirinya sendiri di cermin, tepat sekali. Kecuali Bapak Vance buta, bagaimana mungkin dia menginginkannya? Oh, kamu CEO hebat, dan aku tidak cukup baik untukmu. Dan setelah semua itu, aku bahkan membawa sesuatu dari rumah. Hadiah selamat datang. Apa ini? Bau sekali. Baunya saja membuatku ingin muntah. Singkirkan itu. Bapak Vance hanya makan bahan-bahan terbaik yang diterbangkan segar, daging wagyu tingkat atas, lobster Australia, sampah seperti ini. Tidak kakap bacon taken jengkau. Dia akan mengangkat hidungnya terhadap itu. Ibuku membuat ini dengan cinta. Kamu tidak berhak menghinanya. Kamu jalan kecil. Beraninya kamu memukulku. Tangkap dia. Lepaskan. Tidak ada yang pernah menyentuhku seumur hidupku. Siapa sih kamu ini? Itu penting. Kembalikan. Itu cuma setumpuk kertas tak berguna. Itu laporan penelitianku. Kalau kamu merusaknya, kamu akan bayar mahal. Kembalikan sekarang juga. Dan aku harus takut? Berhenti. Leo Vance, Surya berhenti. Robek itu, Kamu. Orang hina seperti kamu, berani melawanku? Itulah akibatnya melawan aku. Kamu tahu nggak seberapa besar usaha kami untuk laporan penelitian ini? ITU kuma tumpikan Curtis Vikas. aku yang ganti biayanya. Aku transfer Rp15.000 untukmu. Sisanya, anggap saja uang transport. Kamu nggak tahu seberapa berharganya laporan ini? Cuma cari-cari alasan untuk minta uang lagi, ya? Nggak benar. Dia yang nabrak mobilku. Dia nabrak mobilku. Aku lihat kamu menabraknya. Ada masalah? Lalu tuntut aku. Baiklah, katakan, berapa biaya perbaikan mobilmu? Aku yang bayar. Nah, mobilku di sini adalah mobil sport edisi khusus dan terbatas. Hanya ada satu di seluruh Riverton. Kamu pikir kamu sanggup bayar? Sebut saja harganya. Bisa bayar atau tidak urusanku. Itu bukan urusanmu. Kamu menggeser seluruh sisi mobil. Kaca spionnya juga rusak. Memperbaikinya akan menelan biaya setidaknya Rp1,5 juta. Rp1,5 juta. Ada APA? Cekat, tadi kamu bicaranya sok jago. Bilang mau membayar. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan Rp1,5 juta hari ini, kamu tidak akan pergi dari sini dengan selamat. Baik. Rp1,5 juta, begitu. Aku bayar, tapi mobilku dan laporan penelitianku. Kamu hancurkan keduanya. Bukankah kamu yang harus membayarnya? Itu cuma mobil listrik jelek. Tidak berharga. Mobilku mungkin tidak berharga, tapi laporan penelitianku, tak ternela. Laporan penelitian apaan sih? Itu cuma setumpuk sampah yang bahkan tidak bisa kamu baca. Itu bisa berharga berapa? Jangan-jangan kamu pikir kamu itu semacam ilmuwan menyetir mobil listrik rongsokan itu.
Kamu tidak malu? Mobil itu kelihatan sangat murahan. Muncul untuk kencan buta pakai itu, pantasan Leo Vance menolaknya. Leo Vance adalah elit bisnis. Kalau orang tahu kencan butanya, menyetir mobil rongsokan, dan seorang penipu yang bokeh. Marika akan tertawa terbahak-bahak. Aku juga tidak mau dia. Kamu bukan cuma kasar, kamu juga sangat bodoh. Aku malas menjelaskan. Jadi, kamu bayar atau tidak? Bayar? Tentu saja. Aku punya uang banyak. Rongsokanmu itu, jangan repot-repot memperbaikinya. Berapa untuk mobil dan setumpuk kertas sampah itu? Aku gandakan. Cukup untuk mobil baru kan? Baik, kamu sendiri yang bilang. Sudah pasti. Satu-satunya hal pada dirimu, yang berharga adalah rongsokan mobil listrik itu. Dan itu pun pas-pasan. Lupakan gandakan. Bahkan 5 kali, 10 kali, aku bisa bayar. Semua yang di sini adalah saksi saya. Halo, Direktur. Saya baru saja mau menelepon Anda. Laporan penelitian saya, Tela disebek sobek. APA. Siapa yang melakukannya? Dia. Jadi kamu adalah cadangan dari jalan ini ya? Kamu yang menyobek. Laporan penelitian Evelyn? Ya, saya yang melakukannya. Dan saya juga menghancurkan mobilnya. Berani sekali kamu. Apa kamu tahu laporan penelitian itu? Aku tidak peduli tentang tisu toilet itu. Dia menghancurkan mobilku. Aku akan menghajarnya sampai babak belur sekarang juga. Berani kamu? Tonton saja. Apa yang kamu mau? Kamu punya waktu 20 menit untuk memberiku 1,5 juta rupiah. Untuk setiap menit keterlambatanmu, aku akan mematahkan 1 jarinya. Baiklah, tapi 1,5 juta rupiah? Hanya segitu permintaanmu? Bagaimana kalau kubuat menjadi 15 juta rupiah? Beritahu aku lokasimu. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkan uangnya kepadamu. Nenek sihir tua, apa kamu bercanda denganku? Bayar 15 juta rupiah? Kamu benar-benar berani membayar? Kalau begitu, aku berani menerimanya. Sekarang juga, aku ada di parkiran Riverbend 1. Bawa uangnya ke sini. Tunjukkan apa yang kamu punya. Bapak Vance, si nenek tua itu menawarkan kita 15 juta rupiah. Apa dia menganggap kita bodoh? Leo Vance, kamu memang tahu caranya memilih sekretaris yang benar-benar istimewa. Tentu saja aku istimewa. Aku lulusan terbaik dari universitas bergengsi. Sangat mumpuni. Dibandingkan dengan orang sepertimu, yang hanya tahu trik lisik untuk memeras uang. Aku 100 kali lebih baik. Apa yang kamu omongkan? Jangan kira kamu bisa mengelak dari pembayaran dengan cara ini. Aku sarankan kamu menyerah sekarang. Aku tidak mengelak. Aku akan bayar berapapun jumlah yang kamu sebutkan. Oh, kamu sendiri yang mengatakannya. Kalau kamu tidak membawa uangnya, aku akan mematahkan kakimu. Itu 15 juta rupiah. Cewek ini tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Lihat bagaimana sederhana pakaiannya. Dia sama sekali tidak terlihat kaya. Ini tidak akan berakhir baik. Yang paling tidak aku kekurangan adalah uang. Tapi yang tidak bisa aku terima adalah keserakahanmu yang tak kenal puas. Hei, bagaimana kalau begini? Kamu minta maaf kepada sekretaris saya sekarang juga. Dan bayar biaya perbaikan mobil saya. Dan aku bisa jadi yang lebih besar hati di sini. Dan membebaskanmu. Kamu membebaskanku? Tapi aku akan menekan masalah ini sampai tuntas. Lihat, senior orang. Apa itu? Itu truk lapis baja. Dia sebenarnya berhasil mendapatkan 15 juta rupiah dalam bentuk tunai. Kenapa manajer Wiyad sampai datang sendiri ke sini? Apa aku benar-benar salah menilainya? Dr. Reed Telah memberikan kontribusi begitu besar kepada negara. Tapi dia sendiri hanya mengendarai EV standar seharga Rp15.000. Integritas seperti itu benar-benar langka. Ya. Manajer Woods, Leo Vance, dari korporasi Vance, sedang mengajukan pinjaman lagi. Jumlahnya sangat besar. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Maksudmu yang pergi kencan buta dengan Dr. Reed, Leo Vance itu?
Dr. Reed pergi kencan buta dengan Leo Vance? Ya, alasan Dr. Reed pulang kali ini, tepatnya untuk kencan buta itu. Hanya seseorang seperti Leo Vance, pemuda berbakat seperti itu, bisa cocok untuk Dr. Reed. Jadi, Manager Woods ingin aku memberikan uang itu kepada Leo Chance. Oh, Bapak Vance. Anda punya koneksi ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Ah, itu si Manager Wyatt, Anda benar-benar tahu banyak. Anda punya koneksi ini, seharusnya Anda memberitahu saya lebih cepat. Pinjaman yang Anda ajukan sebelumnya, sudah disetujui sejak lama. Tidak perlu semua kunjungan ini. Aku benar-benar pikir, Anda punya kemampuan hebat seperti itu, untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Ternyata, Anda hanya ikut menikmati kemuliaan Bapak Vance kita. Lehate ITU? Aku bisa dengan santai, mendapatkan pinjaman puluhan juta rupiah, dan itu Manager Wyatt, secara pribadi mengantarkannya kepadaku. Itulah perbedaannya, antara kamu dan aku. Jadi Anda Manager Wyatt, ya? Apakah Anda yakin uang ini ditujukan untuknya? Itu bukan untuk Bapak Vance. Lalu untuk siapa? Untuk Anda? Sebenarnya, iya. Uang itu dikirim ke sini untuk saya. Anda cuma bawa EV murah. Berani-beraninya kamu bilang, ada orang mau kasih kamu 15 juta rupiah? Saya sarankan kamu pastikan, uang ini sebenarnya untuk siapa? Memangnya mau konfirmasi apa lagi? Manager Wyatt baru saja bilang ke kami, uang tunai ini, untuk Bapak Vance. Betul. Uang ini, untuk Bapak Vance. Bapak Vance, siapa dia ini? Wanita ini, tadinya sengaja nabrak mobil saya, mau tipu saya. Dia malah berani ngaku. Ada yang mau kasih dia 15 juta rupiah. Kebetulan banget. Manager Wyatt, Anda datang. Kalau saya kebetulan tidak kenal Anda, dia pasti sudah kabur begitu saja. Kamu ini wanita yang tidak tahu malu macam apa? Biar saya ingatkan sekali lagi. Sebaiknya kamu pastikan, uang ini sebenarnya untuk siapa? Kalau ada masalah karena ini, kamu tidak akan sanggup menanggung risikonya. Evelyn Reed. Kamu cuma orang biasa, yang bawa EV murah. Berani-beraninya kamu tidak hormat pada Manager Wyatt? Dr. Reed, sudah berjasa besar untuk negara kita. Tapi dia kumabawa. EV standar, senilai 15.000 rupiah. Tunggu, Dr. Reed juga bawa EV standar. Marganya Reed. Dia bawa mobil yang sama. Dr. Reed, saya minta maaf. Saya tidak sadar itu Anda. Maaf, aku nggak sadar itu kamu. Manager Wyatt? Kamu panggil dia APA? Dia itu ilmuwan paling top, paling elit, dan termuda. Dr. Reed. Nggak mungkin, serius? Dia kumasiran guru. Gimana mungkin dia Dr. Reed? Betul, Dr. Reed itu naik EV standar. Tidak mungkin. Gimana mungkin dia Dr. Reed? Iya juga, banyak orang yang naik EV standar. Ini pasti cuma kebetulan. Bukan, ini bukan kebetulan. Sebelum aku datang, Manager Woods kita langsung bicara sama Direktur Sterling. Aku dengar sendiri. Direktur Sterling bilang, Dr. Reed ITU rendah hati. dia naik EV standar. Tunggu, kamu yakin soal itu? Sangat yakin, Dr. Reed naik EV standar. Berani banget kamu. Beraninya kamu merusak mobil Dr. Reed. Kayak gini. Aku nggak tahu itu Dr. Reed. Kita gimana sekarang, Manager Wyatt? Kita gimana? Kamu tanya aku? Aku tanya siapa? Kamu sampai rusakin mobil Dr. Reed kayak gini. Mau langit aja, nggak bisa nyelamatin kamu sekarang. Bapak Vance tolong, aku beneran nggak tahu dia Dr. Reed. Anda ini Dr. Reed? Iya. Halo. Halo. Bapak Vance, mari saya beri Anda sedikit bocoran rahasia. Ini tip tentang Dr. Reed. Ayahnya sudah meninggal sejak dulu, ibunya lah yang bekerja keras membesarkannya. Jadi, dia sangat berbakti pada ibunya. Ibunya ya, tinggal di apartemen Sunide, Gedung 3, Unit 201. Anda harus mengunjunginya. Dekati wanita tua itu. Kalau Anda bisa membuatnya senang, maka proyek ini akan berhasil untuk Anda. Oke, terima kasih, Direktur Ross. Oh iya, satu hal lagi, bisa saya tanya sesuatu? Tentang Dr. Reed, apakah dia mengendarai mobil listrik? Ya.
Benar, lalu. Berapa nomor plat kendaraannya? Tunggu, saya cek dulu. Oh, kacamata saya. Tunggu, di mana kacamata saya? RTNAF 8327. Oke, terima kasih, Direktur Ross. Santai. Dia bukan Dr. Reed. Bapak Vance, Anda pasti bercanda. Dia adalah Dr. Reed. Saya baru saja selesai menelepon Direktur Ross di Akademi. Plat kendaraan Dr. Reed. Bukan yang ini. Kau bikin aku kaget setengah mati. Sudah kukatakan, tidak mungkin kebetulan seperti ini. Aku hampir saja mengira kau orang lain. Dia itu cuma seorang Guru Paya. Bagaimana mungkin dia adalah Dr. Reed yang Keramat? Jadi kamu punya nama belakang yang sama. Tapi kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Dr. Reed. Dr. Reed mengendarai mobil listrik. Dan itu dianggap pilihan yang mulia. Dia hanya sedang merendah. Kamu mengendarainya. Karena kamu miskin. Denga. Akilah Dr. Reed, yang kalian bicarakan. Jalan. Kamu tahu kami tidak berani menghina Dr. Reed. Jadi kamu menyamar sebagai Dr. Reed cuma untuk menakuti kami. Evelyn. Beraninya kau menyamar sebagai Dr. Reed. Aku belum pernah melihat wanita setidak tahu malunya seperti kamu. Guru Paya, kalau kamu Dr. Reed, maka aku adalah Direktur Akademi Sains. Akan kukatakan lagi. Aku adalah Dr. Reed. Baiklah, kalau kamu bersikeras bahwa kamu Dr. Reed, tunjukkan buktinya pada kami. Ayo, buktikan. Kalau kamu bisa membuktikan, Kau adalah Dr. Reed. maka tentang mobilku, tidak hanya kamu tidak perlu memperbaikinya, aku bahkan akan membelikanmu yang baru. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Ini kartu identitas kerja saya. Kartu IDMU ini palsu banget. Mereka bahkan malas mencantumkan gelar resminya di sini. Kalau selembar kertas jelek begini bisa membuktikan kamu adalah Dr. Reed, berarti aku juga bisa bilang, aku Dr. Reed. Kartu ID ini cuma sudah lama. Aku belum sempat menggantinya. Kakak. Demi menghindari bayar, kamu rela melakukan apapun. Pertama, menyamar sebagai Dr. Reed. Sekarang, membuat kartu ID palsu. Bahkan nomor plat kendaraanmu sama persis dengan Dr. Reed. Main tipu-tipu murahan. Hanya untuk menipu orang. Itu sungguh memuakkan. Betul, Dr. Reed itu kelasnya jauh di atas. Kamu bahkan gak sebanding dengan satu helai rambutnya. Karena kalian tidak percaya padaku, aku harus memanggil seseorang. Hari ini, kalian akan membayar akibat dari perbuatan kalian. Oh, mau panggil bala bantuan? Kamu pikir aku takut padamu? Hei semuanya, lihat nih. Ini hadiah selamat datang yang dia bawa. Dr. Reed yang asli pasti tidak akan membagikan sesuatu yang semurah dan semurahan ini. Kamu jelas-jelas cuma orang udik yang ingin naik kasta sosial. Mener Wyatt, wanita ini menabrak mobil saya, dan sekarang dia mencoba memeras saya. Sekarang dia berpura-pura menjadi Dr. Reed. Saya bahkan tidak akan memintanya membayar kerusakannya. Ayo kita panggil polisi karena penipuan. Bapak Vance benar. Saya akan telepon polisi sekarang. Biarkan mereka yang urus penipu ini. Silakan. Telepon saja. Yang kamu robek tadi adalah laporan penelitian akhir untuk proyek Genesis 1. Kita akan minta orang dari Biro Keamanan Nasional untuk memeriksanya dan melihat apakah tindakanmu bisa dianggap pengkhianatan. Jadi maksud kamu, ini adalah laporan penelitian tentang Genesis 1? Evelyn, kamu sering nonton berita ya? Acting yang bagus. Kamu pikir dengan menyebut nama proyek Dr. Reed, kami jadi mundur? Aku sudah ketemu banyak penipu sepertimu. Semakin merasa bersalah, semakin keras teriaknya. Mener, jangan termakan omongannya. Proyek Genesis 1 lagi jadi berita besar saat ini. Dia jelas-jelas cuma dengar dari berita. Dan pakai ITU buat menekat nakudi kamu. Guru biasa seperti dia, mana mungkin bisa dapat informasi rahasia negara. Ya, kamu benar. Aku hampir termakan aktingmu.
Mark, telepon polisi. Suruh polisi bawa penipu ini pergi dari sini. Baiklah, Tunggu sebentar. Telepon polisi terlalu ringan untuknya. Kebetulan, Direktur Sterling dari Akademi Sains sedang ada di kantor manajer Woods minum teh. Aku bawa dia ke sana, langsung di depan Direktur Sterling. Kita buka kedoknya sebagai penipu. Biarkan direktur yang menanganinya sendiri. Sempurna. Kalau begitu, kita ikut saranmu. Bawa dia pergi. Lepaskan tanganku. Kalian keterlaluan. Akan kulakukan. diam kau. Evelyn, aku bersyukur tidak pernah berakhir dengan perempuan yang penuh kebohongan sepertimu. Jika tidak, kamu akan membawa aib. Pada nama keluarga. Manajer Wyatt, kalau begitu, dia sepenuhnya jadi urusanmu. Jangan khawatir, Bapak Vance. Aku akan pastikan Direktur Sterling memberinya pelajaran yang takkan pernah ia lupakan. Untuk pinjaman yang kamu minta, akan aku proses sesaat setelah aku kembali. Dananya akan tersedia hari ini. Cukupkah 15 juta rupiah? Kalau tidak, Dalam wewenangku, aku bisa naikkan hingga 75 juta rupiah. Terima kasih banyak, Manajer Wyatt. Tenang saja, setelah urusan ini selesai, aku akan tunjukkan rasa terima kasih yang terdalam. Kamu terlalu baik, Bapak Vance. Kedepannya, tolong sisipkan kata-kata baik untukku di depan Dr. Reed. Pasti, andalkan saja. Upacara penghargaan besok adalah acara besar. Aku akan siapkan hadiah yang bernilai. Bapak Vance benar-benar mengerahkan semua. untuk Dr. Reed. Begitu Bapak Vance kita berhasil mengamankan proyek kemitraan Dr. Reed besok, kekayaannya akan berlipat ganda. Dan jarak antara dirimu dan Bapak Vance kita akan semakin jauh. Saranku untukmu adalah segera hentikan ide konyol ini. Berhenti bermimpi yang tak mungkin. Manajer Wyatt, kau harus pastikan Direktur Sterling mengajari perempuan sombong ini sebuah pelajaran. Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Sekarang dia ada di tanganmu. Leo Vance. Jadi kamu butuh bantuanku. Bawa dia pergi. Tunggu. Manajer Woods. Uangnya sudah dikirim? Sudah dikirim. Kami bahkan menangkap seorang penipu yang mengaku sebagai Dr. Reed. Apa yang terjadi? Seorang wanita, dia menabrak mobil Bapak Vance dan memeras uang darinya. Parahnya lagi, dia mengaku dirinya Dr. Reed. Saya menangkapnya basa-basi. Sungguh keterlaluan. Apa yang terjadi? Manajer Wyatt bilang ada orang menabrak mobil Bapak Vance dan mencoba memeras uang. Yang lebih parah, dia berpura-pura jadi Dr. Reed. Sekarang ini ada orang yang benar-benar tak tahu malu. Tapi saya sudah menangkapnya. Saya bawa dia sekarang juga. Untuk Direktur Sterling tangani sendiri. Bagus sekali. Saya tidak sabar ingin melihat. Siapa sih orang tak tahu malunya? Ini. Jangan bengong. Masuk ke mobil sekarang. Saya Dr. Reed. Kamu pikir aku percaya? Omong kosong itu? Semua yang saya katakan benar. Masih juga berbohong. Dan kamu tidak mau mendengarkan alasan. Tunggu saja sampai saya temui Direktur Sterling. Saya akan pastikan kamu dapat. Bagus. Kalau begitu saat kita temui Direktur Sterling, kita tinggal lihat saja. Siapa yang akan dia tangani. Bawa dia pergi. Kali ini, aku tidak cuma mengamankan pinjaman ratusan juta dolar untuk bank, tapi juga mendekati Tuningan Dr. Reed. di upacara penghargaan besok, asal Bapak Vance membantuku. Dr. Reed. Siapa tahu, aku bisa langsung dikirim ke kantor pusat sebagai manajer. Kamu tidak bisa bedakan yang benar dan salah. Kamu cuma membantu penjahat. Lupakan jadi manajer kantor pusat. Bahkan pekerjaanmu tidak akan bertahan. Di cabang ini pun tidak. Diam. Masih banyak mulut padahal ajal sudah di depan mata. Kau memang punya nyali. Berani menyamar sebagai Dr. Reed? Sebaiknya kau mulai memikirkan bagaimana menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji. Manajer Woods, Direktur Sterling. Di mana orang yang berani menyamar sebagai Dr. Reed itu? Dia di dalam mobil. Kamu berhasil kali ini. Dr. Reed adalah pilar. Baka bangsa kita.
Untuk negara kita, dia telah memberikan jasa yang tak ternilai. Siapapun yang berani tidak menghormatinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Direktur Sterling benar. Wanita ini tidak cuma menyamar sebagai Dr. Reed, tingkah lakunya keji, dan sikapnya sangat arogan. Bahkan setelah kami menangkapnya, dia tidak menyesal. Dia bahkan berani mengancamku, bilang dia akan menyuruh Bapak memecatku. Direktur Sterling, dia jelas tidak menghormati Bapak. Dia pantas dihukum. Keluarkan dia dari mobil. Bawa dia ke sini. Direktur Sterling, perempuan ini, dia tidak hanya menabrak mobil Bapak Vance, tapi juga menyamar sebagai Dr. Reed. Kamu harus memberi contoh dengan dia. Kamu yang memukulnya? Ya, saya. Dia terus membual. Saya cuma memberinya pelajaran. Direktur Sterling, kenapa Anda memukul saya? Kamu tahu siapa dia? Bukannya dia kumal palsu? Saya. Kau buta apa? Dia adalah Dr. Reed. Dr. Reed. Maafkan saya karena membuatmu mengalami ini. Dia adalah Dr. Reed? Kau buta apa? Direktur Sterling. Saya tidak tahu dia adalah Dr. Reed. Ini semua salah paham, Direktur Sterling. Kalau begitu, saya memukulmu sekarang. Dan ini jelas salah paham. Saya secara resmi memberitahumu, kamu dipecat. Meskipun Anda adalah direktur akademi, Anda tidak punya wewenang memecat saya. Saya memang tidak. Tapi jenderal punya. Dan terlebih lagi, karena menyerang pahlawan nasional di depan umum. Kau akan mendapat 20 tahun di balik jeruji. Direktur Sterling, saya salah. Tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah Dr. Reed. Direktur Sterling, tolong berbaik hati. Maafkan saya sekali ini saja. Saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bawa dia pergi. Direktur Sterling, tolong kasihani saya. Dr. Reed. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah saya sudah menyuruh Manager Woods untuk mengirim seseorang mengantarkan uang itu kepadamu? Mereka bahkan menyobek laporan penelitian saya. Untungnya, saya punya cadangannya. Leo Vance ini. Berani sekali. Saya akan berurusan dengannya sekarang juga. Dan membalasmu. Selain itu, kita harus meminta dia bertanggung jawab karena membocorkan rahasia negara. Leo Vance mengajukan pinjaman besar ke bank kita. Sekarang saya sudah membekukan semuanya, jadi dia tidak akan mendapat 1 sen pun. Tidak, Manager Woods. Pertama, dia percaya bahwa pinjamannya sudah disetujui. Besok, dia akan menghadiri upacara penghargaan saya. Saya akan berurusan dengannya sendiri saat itu. Hei, Ibu. Bagaimana hasil kencan butanya? Apa kamu bertemu dengannya? Gagal. Kenapa bisa gagal? Sulit dijelaskan lewat telepon, Bu. Nanti saya ceritakan semua saat kita bertemu, ya? Bapak Vance, saya sudah menyuruh seseorang mempersiapkan untuk Ibu Dr. Reed hadiah selamat datang. Akar ginseng liar langka berusia 10 tahun, dan teh perkebunan premium, dengan total biaya Rp15.000. Juga, gelang giok custom, senilai Rp30.000, dan Lionton Phoenix Emas, senilai Rp15.000. Bapak Vance, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Baiklah, itu seharusnya sudah beres. Mengerti. Begitu kita sampai di rumah ibu tua itu, bersikap sangat manis padanya. Buat dia tetap senang. Dan separuh jalan sudah berhasil. Jangan khawatir, Bapak Vance. Menangani orang tua adalah keahlian saya. Saya jamin saya akan membuat ibu tua itu menurut kemauan saya. Oh, ngomong-ngomong, Bapak Vance, apakah Anda sudah bertemu Dr. Reed? Belum. Dia orang yang sangat tertutup. Dia biasanya bersembunyi di Laboratorium Nasional Rahasia itu. Dia hampir tidak pernah muncul di publik. Sangat sedikit orang yang pernah bertemu dengannya. Tapi saya akan bertemu dengannya besok. Saat ini, prioritasnya adalah memenangkan hati ibunya. Jika Ibu Reed bersedia Berbicara dengan Dr. Reed untuk kami, dan memberikan kata-kata yang baik, maka besok di upacara penghargaan, mengamankan kemitraan dengannya, akan menjadi hal yang pasti. Anda selalu berpikir jauh ke depan, Bapak Vance. Setelah Anda mengamankan proyek ini, Anda akan menjadi konglomerat termuda di negara ini.
Anda sangat teliti. Setelah kesepakatan ini terikat, Anda akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Bapak Vance, saya memberikan semua yang saya punya untuk Anda. Dan bukan hanya untuk promosi dan kenaikan gaji. Jangan khawatir. Saya akan membuatnya sepadan dengan usaha Anda. Baiklah. Ayo kita pergi menemui Ibu Dr. Reed. Ibu Wallace, anak saya sebentar lagi datang. Saya mau ke toko sebentar. Dia tidak bawa kunci. Bisa tolong jaga pintu untuk saya? Ah, baiklah. Silakan, saya akan menjaganya untuk Anda. Baiklah, hai. Bisa belikan saya dalam perjalanan pulang 2 botol kecap dan 1 botol minyak goreng? Ya, oke. Ibu, sedang apa di luar? Anak perempuan Ibu Reed sudah pulang. Dia pergi belanja. Dia minta saya jaga pintunya. Sekarang apa? Kasih saya uang. Kamu main judi lagi? Ah, sudah, kasih saja uang. Saya harus menang kembali uang saya. Pejenggan. Uang hidup yang dikasih kakakmu kepada saya, sudah kamu habiskan untuk judi. Semua yang berharga di rumah ini, sudah kamu jual semua. Apa kamu mau membuat saya cepat mati? Ah, diam. Utang saya di luar sana menumpuk. Kalau tidak saya mau jemput mayat saya? Saya tidak punya uang. Tidak ada uang? Kalau begitu ambil saja tabungan yang ditinggalkan ayah. Jenggan. Itu untuk biaya pengobatan saya. Pengo Peyton? Kamu. Permisi. Apa ini rumah Dr. Reed? Ya, betul. Halo Ibu, saya sengaja datang untuk menjenguk. Ini. Senang bertemu dengan Anda. Saya bawa sedikit oleh-oleh. Hanya tanda mata kecil. Silakan, masuk, lewat sini. Ibu. Aku pulang. Kok kencan butanya gagal lagi sih? Dia nggak tertarik sama aku? Karena kamu terlalu fokus sama kerjaan ngajarmu. Sampai nggak mau berdandan. Dia masih muda dan tajir. Mungkin dia cuma mikir kita nggak cukup baik. Nggak ada masa depannya. Ai. Masa sih, aku juga nggak suka sama dia. Dan kamu berani-beraninya pilih-pilih? Kalau begini terus, kamu nggak akan pernah nikah. Memang kenapa kalau aku nggak nikah? Lebih baik aku di rumah sama ibu. Oh iya, Ibu Wallis. Jagain pintu buat kita. Ini barang-barang yang dia minta aku beli. Tolong antar ke atas ibu. Aku mau beli bahan makanan dulu. Oke, ibu. Silicon Duduk. Ibu, ngapain cuma berdiri? Ambilkan air. Oak. Permasai, APA and Akinal Dr. Reed? Aku adiknya. Kamu nggak perlu bawa apa-apa. Tapi malah bawa ola-ola sejani. Terlalu baik. Hanya sekadarnya saja. Jadi begini, selain mau ketemu Ibu Reed, ada satu hal lagi yang mau aku minta tolong. Silakan bilang saja. Aku harap, di depan Dr. Reed, kamu bisa kasih tahu yang bagus-bagus tentang aku. Bukan masalah. Aku yang urus. Oh iya, siapa namamu? Corporaci Vance. Leo Vance. Kau Quechua Corporaci Vance. Leo Vance. Pantas saja kau begitu royal. Jangan khawatir. Adikku, selalu mendengarkanku. Apa yang baru kau katakan, serahkan padaku. Silakan minum air. Terima kasih. Minum saja habiskan. Jangan asal janji kurang. Ibu. Aku sedang bahas urusan serius dengan Bapak Vance di sini. Jangan ikut campur. Bapak ini adalah ketua korporasi Vance. Bukan hal mudah bagiku untuk bisa menghubungi orang sepenting ini. Berhenti ikut campur. Pulang. Sekarang. Ibu. Sudah mulai sore. Bukannya ibu mau belanja ke pasar? Ayo cepat. Baiklah. Bapak Vance. Reputasimu. Sangat terkenal. Tidak juga. Sebenarnya, justru Dr. Reed. Yang merupakan bintang di sini. Jadi, alasan kedatanganku adalah aku membawa Hadiah Sambutan Kessel. jika urusan ini bisa diselesaikan,
Aku akan membuatnya sepadan untukmu. C7. Silakan, Bapak Vance, minumlah air. Baiklah, Evelyn seharusnya segera kembali. Ibu Wallace. Pepak Vance. Loh, aku baru ingat, ada hal mendesak yang harus kuselesaikan. Kau tahu bagaimana rasanya? Lebih baik aku pergi sekarang. Aku akan berkunjung lagi lain kali. Mark. Biar aku antar kau keluar. Silakan. Evelyn sudah kembali. Ini untuk ibu. Oh, terima kasih banyak. Ini harganya berapa? Tidak usah, tidak apa-apa. Tidak mahal kok. Aku tidak mungkin menerimanya. Aku akan membayarnya. Serius, ini tidak berarti apa-apa. Ibu Wallace. Ayo masuk, ayo masuk. Pepak Vance. Pepak Vance. Evelyn Reed. Kau benar-benar mengikutiku sampai ke sini untuk mendekati Ibu Dr. Reed? Kau tidak punya rasa malu sama sekali. Membawa barang murahan yang tidak berharga? Dan kau berani mendekati ibuku? Jangan pernah berpikir bahwa melakukan ini akan menebus kesalahanmu di masa lalu. Pepak Vance. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya menabrak mobilku. Dia mencoba memeras uang dariku. Evelyn. Bagaimana bisa kau menabrak mobil Bapak Vance? Pepak Vance. Dia tetangga kita. Kumohon, sebagai bantuan untukku, jangan turun ke levelnya. Kau kenal mereka? Bapak Vance adalah teman kakakku. Kalau begitu, kau sebaiknya peringatkan saudarimu untuk menjauhi orang seperti dia. Sebaiknya kamu jauhi orang seperti dia. Untuk orang sepertimu, tinggal di lingkungan yang sama dengan Ibu Dr. Reed adalah aib yang besar bagi reputasi Dr. Reed. Pepak Vance. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Mengingat Bapak, saya akan mengabaikannya kali ini. Bu. Kami akan pergi sekarang. Baik. Pepak Vance, lewat sini. Hati-hati di jalan. Bapak Vance sudah bertemu dengan Ibu Dr. Reed. Bahkan sudah bertemu saudaranya. Dan mereka sangat akur. Mengamankan kerja sama proyek. Hampir pasti berhasil. Jangan berani-beranimu mengincar. Pepak Vance. Barang-barang ini baru dibawa oleh mereka berdua. Ini kartu saya. Jaga komunikasi. Baik. Pepak Vance. Hati-hati di jalan. Ya ampun. Danny. Kenapa kamu mengambil liontinnya? Itu kan hadiah untuk Ibu Reed. Kembalikan sekarang. Bapak Vance memberi banyak hadiah. Apa salahnya aku ambil satu? Evelyn pasti tidak akan sadar. Dasar anak bandel. Bocah nakal. Jangan ngebut di lingkungan. Nah. Hei bocah, jangan bergerak. Nenek sihir tua. Kamu merusak mobil Bapak Vance. Bayar. Bukan aku. Itu bocah yang naik sepeda tadi. Aku lihat sendiri kamu menggores mobil itu. Dan kamu berani menyangkalnya. Aku baru aja lihat kalau ini nenek-nenek yang melakukannya. Sekarang kami punya saksi. Gimana mau bantah lagi? Hei bocah. Kamu anak yang baik banget. Lanjut. Itu bocah yang baru aja nabraknya. Di umur segini, berkelakuan tanpa malu. Kamu yang jelas-jelas melakukannya, masih aja nyoba lempar kesalahan ke bocah. Cengger ya. Dan itu semua gara-gara orang tua kayak kamu. Anak-anak zaman sekarang jadi tukang bohong.
Bocah itulah yang bohong. Kamu yang bohong. Udahan deh. Sekarang, kamu bayar. Atau kami telepon polisi. Tolong, jangan telepon polisi. Itu bisa pengaruhi kerjaan anakku. Gak mau polisi? Kalau gitu bayar. Berapa? Mobil yang kamu rusakin. Itu mobil mewah pesanan Bapak Fanci. Goresan ini butuh biaya perbaikan paling tidak Rp30.000. Rp30.000? Aku gak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang? Kalau begitu, telepon keluargamu untuk mengirim uangnya. Berhenti acting. Ibu? Ibu, halo? Oh sayang. Mereka bersikeras bahwa aku menabrak mobil mereka. Mereka menuntut Rp30.000. Ibu, jangan panik. Aku akan segera ke sana. Ibu, Jadi kamu putrinya. apa yang terjadi? Aku baru saja kembali dari toko. Aku bahkan tidak menyentuh mobilnya. Tapi mereka mengaku aku menggoresnya. Dan mereka mau Rp30.000. Leo Vance, kamu tidak bisa begitu saja menuduh orang tanpa alasan. Dia pria yang kamu kencan buta dengannya? Ya, dia. Jadi kamu Leo Vance. Aku kenal ibumu. Ini salah paham. Kita hanya perlu membicarakannya. Jangan coba-coba memanfaatkan persahabatanmu dengan ibuku. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan ibuku. Mengatur kencan untukku dengan seseorang seperti dia. Jengga. Kecuali jika aku buta, tidak mungkin aku tertarik pada putrimu. Putriku jauh di atas ligamu. Itu lucu sekali. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dengan baik? Sechua Camo, kamu penuh kebohongan. Seperti ibu, seperti anak, putrinya jadi seperti ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tidak heran putrinya jadi seperti ini. Camo. Olanji lagi. Nenek-nenek. Kamu sudah tua. Pendengaranmu juga sudah rusak. Ibu dan anakmu memang mirip, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Wanita seperti anakmu bahkan tak bisa dibandingkan dengan pelacur murahan di klub malam. Camo. Aku. Nenek-nenek, mau berkelahi? Kalianlah yang akan kuhajar. Sampah ini tidak tahu sopan santun. Jangan berani-berani menghina aku. Nenek-nenek, tunggila saja. Aku akan pastikan kamu membayarnya. Kamu pikir, karena punya sedikit uang, aku takut padamu? Aku tidak takut padamu. Leo Vance, silakan saja menuntut. Kuharap kamu tidak akan menyesal nanti. Di Camus Leo Vance. Kata penyesalan tidak ada. Besok, setelah upacara penghargaan Dr. Reed selesai, aku akan amankan proyek kerja sama itu dengannya. Aku, Leo Vance, akan menjadi orang terkaya berikutnya di Riverton. Nanti kamu yang akan menyesal. Jangan bermimpi. Dr. Reed takkan pernah bekerja sama denganmu. Siapa kamu pikir dirimu? NAK. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Sebenarnya Evelyn itu. Sebenarnya Evelyn cuma Ibu Vance. Aku tahu ibu baik hati. Tapi wanita seperti dia nggak layak untuk ibu bela. Bukan. Bukan itu tujuanku ke sini. Aku cuma mau bilang. Ibu Vance. Maafkan aku. Maaf ibu harus melihat semua itu. Kita nggak perlu repot-repot dengan seseorang seperti wanita yang kasar dan tak berkelas. ITU merendahkan kita. Tidak pantas dengan status kita. Aku nggak akan lupa kejadian hari ini. Ini belum berakhir. Setelah upacara penghargaan Dr. Reed selesai, aku akan selesaikan urusan dengan kalian berdua. Kita lihat saja. Siapa yang menang? Bapak Vance. Mengenai mobil, Anggap saja digigit anjing. Evelyn. Pemuda itu kayaknya salah paham tentang kamu. Nggak apa-apa. Ibu, aku pulang. Chloe. Evelyn. Chloe, kamu besok ada waktu? Ya, Ada. Gimana kalau besok kamu ajak Ibu Walis dan ikut aku ke suatu acara?
Gimana? Acara apa? Kejutan. Dandan yang rapi ya. Evelyn. Aku benar-benar minta maaf. Nggak apa-apa, Ibu Walis. Itu bukan salah Ibu. Jangan dipikirin. Oak. Wah, ada APA ini? Kenapa barang-barang di rumah jadi tambah banyak? Sekarang, Leo Vance Young Karim, Diakoba, menjilat. menjelat? Mengapa dia mau menjilat saya? Karena dia butuh bantuan dari saya. Siapa yang mau barang rongsokannya? Yuan Simua. Jangan dibuang, Ibu. Tahan dulu sampai besok, saat acara. Saya akan kembalikan langsung ke dia. Hei, bos, coba lihat, benda ini harganya berapa? Berdasarkan harga emas hari ini, sekitar $14.000. Cuma 14.000? Segitu doang? Itu harga pasaran. Halo. Kita kurang satu untuk main mahjong. I cut. Ya, saya langsung ke sana. Baiklah, 14.000 juga gak apa-apa. Jual saja. Ada APA? Karena kencan buta, yang kamu atur untuk saya itu. Dia benar-benar gila. Gak cuma sengaja nabrak mobil saya, dan coba memeras uang dari saya, tapi dia juga melempar sayuran busuk ke saya. Ibunya bilang, dia sangat sopan, dan juga berpendidikan tinggi. Seharusnya tidak seperti itu. Ibu, masa kamu bisa begitu naif? Hal-hal yang orang bilang saat kencan buta, cuma basa-basi doang. Masa kamu benar-benar percaya? Wah. Danny, kamu jadi kaya mendadak. Hari ini, aku ketemu Bapak Vance dari korporasi Vance. Dia memperlakukanku seperti saudaraku. Uang ini, semua dari dia. Danny, nasibmu akan segera Berapa? lebih dari sekadar berubah. Corporasi Vance. Salah satu perusahaan teratas di Riverton, salah satu yang terbesar. Danny bakal jadi sukses besar. Boss Abasi. Hari ini, aku akan menggilas kalian semua, dan menangkan semuanya. Ayo main. Danny, jangan patah semangat. Hari ini cuma, sial aja. Cari uang lagi, nanti kamu bisa balik modal. Sayal. Habis semua, sialan. Uangmu habis, terus kenapa? Kami bisa pinjamin. Danny, kamu sekarang, kan kenal Bapak Vance. Jumlah kecil ini, gampang banget. Betul. Tadi Pa Barudatong. Hoki kamu bagus banget, menang terus beberapa putaran. Cuma beberapa putaran ini aja, kamu lagi sial. Oh, pinjamin aku uang. Nanti kalau udah balik modal, langsung aku bayar. Ini. Danny. Teken dulu surat utangnya. Tunggu. Kita kan udah dekat, masih harus teken surat utang? Danny, bukan soal nggak percaya. Tapi Intrasadera Kendang Pun. Utang piutang harus jelas. Ayah, Danny. Cuma sedikit kok, ngapain takut? Baiklah, aku teken. Hulpen. Amble. Dr. Reed, telah membuat pengkapayan yang akan mengubah jalan sejarah manusia. Dia benar-benar kebanggaan nasional. Betul. Dr. Reed, sangat rendah hati. Dia menghindari sorotan. Masyarakat masih, bahkan tidak tahu, seperti apa penampilannya. Tenang saja, semuanya. Nah, hari ini, kalian semua akan bertemu langsung dengan Dr. Reed, Direktur Ross. Ya. Bapak Vance, Direktur Ross. Apakah Dr. Reed sudah sampai? Belum. Direktur dan komisaris akan tiba sedikit lebih lambat. Direktur Ross, terima kasih atas informasinya. Untuk saya sudah mengunjungi Ibu Reed. Saya akan masak sekarang. Baiklah. Aduh, acara apa ini sebenarnya? Kenapa ramai sekali? Chloe, nanti aku butuh bantuanmu. Kalau ada yang memanggilmu Dr. Reed, jangan jawab saja. Jangan jelaskan apapun. Oak, Evelyn. Direktur Ross. Lihat. ITUDR Reed.
Maaf, saya kira Anda orang lain. Oh, astaga, tidak, salah saya, maaf. Di mana kacamata Anda? Oh, kemarin saya tidak sengaja menghilangkannya. Saya sudah menyuruh orang untuk membeli yang baru, seharusnya sudah sampai sebentar lagi. Apakah Leo Vance sudah datang? Oh ya, dia sudah di sini. Baiklah, kalau begitu kami akan masuk dulu. Oh, Dr. Reed, Direktur Sterling tahu Anda selalu rendah hati dan sederhana, tapi hari ini adalah acara khusus, jadi dia secara khusus menyiapkan gaun formal untuk Anda. Saya akan mengantar Anda untuk berganti. Oke, terima kasih. Ibu, bisakah Ibu mengantar Ibu Walis dan yang lainnya untuk melihat-lihat? Saya akan menyusul sebentar lagi. Sebelum datang ke sini, saya pasti makan sesuatu yang tidak baik. Perut saya tidak enak. Bu, biarkan saya mengantar ibu saya ke kamar kecil dulu. Bapak Vance, kabarnya. Anda telah memenangkan DR. Reed, untuk hak kemitraan proyek Genesis 1, saham perusahaan Anda telah melonjak hari ini. Sumber informasi, Anda tentu sangat terinformasi dengan baik. Jadi, itu berarti berita tentang Anda mendapatkan kemitraan. Itu benar. Ini adalah berita bisnis terbesar tahun ini. Ketika saya di bank kemarin, mengurus beberapa bisnis, saya tidak sengaja mendengar staf bank mengatakan bahwa Anda, Bapak Vance, mengambil pinjaman $75 juta. Apakah itu benar? Benar sekali. Bapak Vance sudah pinjam uang banyak sekali. Pasti dia mau melakukan langkah besar. Nggak heran kalau harga saham perusahaan melonjak sangat tinggi hari ini. Benar sekali, Bapak Vance. Proyek sebesar ini, Bapak nggak bisa tangani sendiri kan? Kalau sudah waktunya nanti, Bapak harus ingat, buat kasih kami bagian juga. Bisa. Bapak Vance, Bapak Martinez, sudah mengantar barang-barangnya. Bapak Vance. Bapak Vance, saya izin duluan ya. Bapak Vance, ini apa? Nah, barang-barang ini, itu hadiah yang sudah saya siapkan. Untuk DR Reed. Hadiah pertama adalah gaun desainer yang saya pesan khusus di Italia. Nilainya Rp75.000. Hadiah kedua adalah set perhiasan yang saya dapatkan di sebuah lelang di Prancis. Nilainya Rp3 juta. Hadiah ketiga adalah villa tepi pantai. Nilainya Rp15 juta. Wah, Bapak Vance benar-benar mengerahkan semua upaya. Hadiah sambutan senilai Rp15 juta. Bapak Vance benar-benar tidak pelit mengeluarkan uang. Jumlah uang ini, dibandingkan dengan yang akan saya dapat di masa depan, hanyalah setetes air di lautan. Mulai sekarang, Kami semua akan mengikuti arahan Bapak Vance. mari kita semua Bersulang untuk Bapak Vance. Bapak Vance. Oh, itu nenek sihir tua dari kemarin. Kau lagi ngapain di sini? Putri saya yang membawa saya. Memangnya pantas kau ada di sini? Satpam. Keluarkan dia dari sini sekarang. Berhenti. Evelyn, kau tidak punya malu? Aku sudah bilang tidak. Kau bahkan mengikutiku ke sini hanya untuk menggangguku? Dan kau seret ibumu ke dalam masalah ini? Berapa tabelnya muka kau? Leo Vance. Kau pikir kau hebat sekali, ya kan, Leo? Berhenti cari-cari alasan. Bayar ku beritahu sesuatu. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagiku. Jangan berani-beraninya bikin keributan di sini. Pergi kau dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau jadi kasar. Bapak Vance, ada apa ini? Wanita ini adalah orang yang dijodohkan ibuku padaku. Dalam kencan buta, aku langsung menolaknya. Dia tidak bisa menerima penolakan, jadi dia kesini untuk bikin keributan. Wanita ini sungguh tak tahu malu. Dia menggapai sesuatu yang jauh di atas kelasnya. Tidak bisa mendapatkan aku, jadi dia mengamuk. Bagaimana bisa orang seperti ini ada? Berpakaian seperti itu. Dan dia berani mengkel di sini? Kalau aku tidak tahu apa-apa. Kupikir dia kesini untuk cuci piring. Evelyn, ini adalah tempat untuk upacara penghargaan nasional. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu, untuk memamerkan diri. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu,
Beri kami semua kebaikan dan pergi. Anakku, 100 kali lebih hebat darimu. Kau tidak punya urusan di sini, dan membuat komentar sarkastik. Semuanya, lihat ini. Wanita ini tidak tahu malu. Dia tidak akan meninggalkan Bapak Vance sendiri. Dia bahkan mengikutinya ke upacara penghargaan Dr. Reed. Dan dia berani berkata, anaknya lebih baik dari siapapun. Kalau dia benar-benar sehebat itu. Dialah yang seharusnya ada di atas panggung itu, menerima penghargaan sekarang. Bukan, pahlawan nasional kita, Dr. Reed. Dunia ini jadi apa? Dia bahkan berani membandingkan dirinya dengan Dr. Reed. Dr. Reed adalah pahlawan nasional. Beraninya seseorang dibandingkan dengan dia? Anakku, jauh lebih mampu daripada kalian para penjilat ini. Yang bisa kalian capai. Yang kalian lakukan cuma mengeluh dan menjilat Leo Vance, menggunakan namanya untuk bertindak semena-mena. Apa lagi yang bisa kalian lakukan? Tamparan ini balasan untukmu. Hari ini adalah hari besar. Hooray, Dr. Reed. Kau, jalang yang tak tahu diri, berani membuat masalah di sini? Kalau kau bisa ada di sini, pasti aku juga bisa. Beraninya kau menyamakan dirimu dengan level kami? Wanita ini tidak punya kelas. Kau membuat tuduhan hanya berdasarkan cerita sepihak. Leo Vance. Para pemimpin bisnis di sini punya mata yang tajam. Mereka bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kami sepenuhnya percaya pada karakter Bapak Vance. Tidak ada keraguan. Kalau karakter Bapak Vance itu curang, bagaimana mungkin Dr. Reed bisa bekerja sama dengannya? Benar-benar lisik. Dan dia masih bermimpi menikahi orang kaya. Lihat dia jauh tidak sebanding. Dia harus bercermin baik-baik. Lucu sekali dia. Bapak Vance, Anda harus membuat kami kaya. Proyek Dr. Reed, kami juga mau ikut. Tenang saja. Semua orang di sini adalah teman Leo Vance. Begitu proyek saya dengan Dr. Reed resmi dimulai, saya akan libatkan semua orang. Terima kasih, Bapak Vance. Bapak Vance sangat dermawan. Proyek ini, kalian semua tidak jadi ikut. Evelyn, kamu benar-benar mengira kamu itu Dr. Reed? Semuanya, lihat wanita ini. Dia menabrak mobilku kemarin, supaya tidak perlu bayar. Dia berbohong dan mengaku sebagai Dr. Reed. Untungnya, aku kebetulan kenal Direktur Ross dari Akademi. Satu telepon, membongkar kebohongannya. Kami hampir tertipu. Ya ampun. Demi uang, dia berani menyamar jadi Dr. Reed. Dia benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat wanita yang setidak tahu malunya ini. Dunia ini jadi apa? Sudah tidak ada integritas lagi. Bapak Vance, Ibu Vance sudah datang. Wenying, kamu datang pas waktunya. Lihat, di sini, di depan semua orang, putramu menghina Evelyn. Kamu perlu bicara dengannya. Apakah putraku mengatakan hal yang salah? Putrimu menabrak mobil putraku untuk memerasnya. Supaya tidak perlu bayar, dia bahkan berani menyamar jadi Dr. Reed. Dia bisa melakukan apa saja, dan dia masih mau menikah ke keluarga kami? Sangat mengada-ada. Astaga, anakku, bukan tipe orang seperti itu. Memangnya dia tipe orang seperti apa? Aku yang paling kenal dia. Jengke ya. Bahkan kalau aku ambil wanita sembarangan di jalan, anakku tetap tak akan mau berurusan dengannya. Hong Wenying, sudah-sudah. Anakku tidak mau berurusan dengan anakmu. Jadi, kalian malah melemparinya? Setelah semua omonganmu, memaksakan anakmu padaku, memujinya, ternyata itu semua bohong. Dia cuma cerewet yang tidak diinginkan siapapun. Pernikahan ini batal untuk selamanya. Kamu, Tak Kuzanka, setelah sekian lama kita kenal, kau ternyata orang yang dangkal dan tak masuk akal. Aku dangkal? Kurasa kamulah yang tak tahu malu. Kau membanggakan anakmu cuma untuk menipuku. Dan sekarang kau sengaja datang ke sini, ke acara penting ini dan membuat keributan. APA, kau pikir ini akan membuat anakku berubah pikiran? Dengge ya, mustahil. Aku ulangi lagi. Ku bilang, bahkan kalau aku serat wanita sembarangan ke sini, anakku tak akan mau meliriknya. Suruja menyerah untuk selamanya. Memangnya anakku kurang apa darimu? Aku bisa dengan mudah dapat pinjaman puluhan juta rupiah dari bank. Dan lagi, aku, Leo Vance, sedang menuju jadi orang terkaya di Riverton.
Dan dia cuma guru payah. Dia bahkan tak pantas menjilat. debut di bawah sepatuku. Dr. Reed akan segera tiba. Keluarkan dua wanita, menibahkan ini. Dari pandanganku, Baik, Pak. Seseorang. User Miraka. Ayo coba. Kamu tidak tahu siapa aku. Bukannya kamu cuma guru payah? Dan kamu benar-benar mengira kamu adalah Dr. Reed? Bapak Vance, saya akan ambil kacamata Anda. Apakah Anda melihat Dr. Reed? Direktur Ross, Dr. Reed tadi pakai APA? Dr. Reed tadi memakai kemeja. Ada apa dengan itu? Tidak apa-apa. Dr. Reed sudah di sini. Hello, Dr. Reed. Saya Leo Vance, dari Korporasi Vance. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Dr. Reed yang asli sudah di sini. Waktumu sudah habis. Waktumu yang sudah habis. Berani-beraninya kamu. Kamu mau apa? Kamu pikir tidak ada aturan? Ibu. Diri Verton. Bapak Vance kitalah yang buat aturan. Kamu, ayo, coba sentuh aku. Kalau aku sampai kehilangan, sihilai rambat pun hari ini. Aku sampai kamu dan keluargamu akan tamat. Diri Verton. HMPH. Sudah kuduga, kalian para pecundang menyedihkan. Tidak punya nyali. Apakah kamu? Silent, beraninya kau memukulku. Minggir kau, nenek sihir tua. Ibu. Pangan. Beraninya kau merusak barangku. Aku sudah susah payah untuk mendapatkan hadiah ini untuk Dr. Reed. Kau tahu berapa harga barang ini? Bapak Vance, dia sengaja melakukannya. Dia cuma mau balas dendam padamu. Untuk menggagalkan kesepakatanmu dengan Dr. Reed. Nenek jahat. Kau benar-benar menjijikan. Kau tidak tahu susah payahnya. Aku mempersiapkan semua ini. Dan kau menghancurkannya semua. Kalau kau tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh punya. Dia bukan cuma mau menyakiti Bapak Vance. Dia mau menyakiti kita semua. Siapa sangka nenek sihir tua ini bisa sejahat itu? Bapak Vance, telepon polisi. Suruh tangkap mereka berdua. Bukan itu yang terjadi. Azhili mencoba memukulku. Ibuku melindungiku. Makanya dia didorong sampai jatuh. Kalian semua buta? Aku cuma lihat nenek sihir tua ini merusak barang-barangku. Baik, berapa total harganya semua ini? Aku yang akan membayarnya. Gaun pesanan ini, $75.000. Set perhiasan ini, $3 juta. Villa tepi pantai ini, $15 juta. Kau pikir kau sanggup membayarnya? Bapak Vance. Dia benar-benar kurang ajar. Cuma laporkan ke polisi itu, terlalu ringan buat dia. Kamu harus pergi ke tempat kerjanya, dan ajukan keluhan resmi. Pastikan dia kehilangan pekerjaannya. Benar sekali. Dia perlu belajar bahwa menyinggung Bapak Vance sama saja dengan memutus masa depannya sendiri di Riverton. Dia harus membayar atas kebodohan dan kejahatannya sendiri. Dia membayar harganya. Tidak. Aku yang melakukan ini semua sendiri. Astaga, pikiranku udah mulai kacau di usia tua ini. Aku cuma tersandung. Aku minta maaf ke kalian semua, oke? Ini benar-benar nggak ada hubungannya dengan anakku. Ibu. Jangan minta maaf. Kita nggak melakukan kesalahan apapun. Astaga. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kamu masih punya masa depan panjang di depan. Nggak apa-apa kalau aku yang menderita sedikit. Aku nggak bisa biarkan kamu kehilangan pekerjaan karena aku. Akhirnya takut, ya? Kalian terus-terusan merusak rencanaku, berulang kali. Dan sekarang kalian malah merusak hadiah yang aku siapkan untuk Dr. Reed. Kalian hancurkan semua kerja kerasku. Kalian pikir permintaan maaf yang cuma basa-basi bakal bisa memperbaiki ini? Jangan sekali-kali berpikir aku akan membiarkan kalian lolos dengan mudah. Ibu, jangan takut. Leo Van, Mark mendorong ibuku. Suruh dia minta maaf ke ibu. Sekarang,
Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ini si nenek sihir tua ini, yang nabrak-nabrak semuanya sampai pecah. Dan sekarang dia coba salahkan aku. Dasar nenek sihir tua, kamu harusnya bersyukur aku bahkan mau sentuh kamu. Berlutat dan minta maaf sekarang. Kalian gak menghormati hukum. Diri Verton. Selain Dr. Reed, aku gak peduli sama siapapun. Denga. Saya Dr. Reed. Evelyn Reed. Berpura-pura menjadi Dr. Reed di hadapanku. Itu satu hal. Tapi untuk bicara sembarangan, tepat di depan Dr. Reed yang asli, kamu mau mati? Sebenarnya, Dr. Reed. Aku tahu kau tetangga dengan ibunya, tapi kau tidak bisa lunak padanya sekarang. Jalang seperti dia, pantas dihukum berat. Tangkap mereka. Kau tidak berani. kami bisa memukulmu setengah mati sekarang. Di sini, dan apa yang akan kau lakukan? Telepon siapa saja yang kau mau. Mari lihat siapa yang datang. Lebih keras. Lepaskan. Leo Vance. Suruh mereka berhenti. Kau mau aku melepaskannya? Baik. Berlututlah. Dan sujud 3 kali. Kau keterlaluan. Dr. Reed, nenek sihir tua ini, tidak pantas dikasihani. Hanya fakta bahwa putrinya menyamar sebagai Anda sudah cukup untuk menghukumnya. Lanjutkan. Lepaskan. Jalang ini, aku cukup yakin aku membeli ini di toko Bapak Martinez. Apa yang dilakukannya di sini? Aku tahu. Jalang itu pasti melihat gelang ini berharga dan mencurinya dari rumahmu. Evelyn Reed. Menipu orang untuk uang itu satu hal. Tapi sekarang kau harus menjadi pencuri dan mencuri barang juga? Ini hadiah yang kamu berikan. Untuk ibuku, kami tidak mau ada urusan dengan ini. Jadi aku kembalikan. Berani sekali kamu mengarang kebohongan konyol seperti itu? Kamu pikir sedang membodohi siapa? Bu, kalau sesuatu yang sangat berharga dicuri dari rumah ibu, bagaimana bisa ibu tidak tahu sama sekali? Itu karena aku yang mengambilnya dari rumahku sendiri. Dr. Reed ada di sini dan kamu masih berbohong dengan seenaknya, tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Orang seperti ini harus dihukum berat. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Bapak Vance, telepon saja polisi. Bawa mereka berdua ke badan penegak hukum. Ya, tangkap mereka berdua. Evelyn, keserakahanmu akan uang benar-benar tidak ada batasnya. Direktur Ross sedang dalam perjalanan kembali dengan kacamatanya. Dia akan segera tiba. Hari ini adalah hari besar. Dr. Reed. Aku tidak ingin membuat adegan ini terlalu buruk. Mengingat keluarga kita saling kenal, demi kenangan lama. Berlutut, minta maaf. Mungkin aku bisa melupakan ini. Mungkin saat Direktur Ross tiba, yang berlutut dan minta maaf adalah kamu. Bapak Vance, saham perusahaan Bapak Naik lagi. 3 kali limit up berturut-turut. Wah, luar biasa. Fantastis. Bapak Vance, karena Bapak akan bekerja dengan Dr. Reed, harga saham Bapak pasti akan melonjak. Bapak Vance, setelah Bapak sukses besar, jangan lupakan kami, teman-teman lama Bapak. Tenang saja, semuanya, ini baru pembuka. Begitu proyekku dengan Dr. Reed resmi ditandatangani, saham akan melambung lebih tinggi lagi. Bapak Vance. Bapak Vance akan menjadi orang terkaya di Riverton. Ini hampir pasti terjadi. Bersulang untuk Bapak Vance. Bapak Vance, Anda sungguh mengesankan. Harga saham perusahaan Anda sebentar lagi akan anjlok. Kau tak tahan melihat aku sukses, ya? Mulutmu sungguh tajam. Beraninya kau mengutuk Bapak Vance kami. Harusnya aku pecahkan mulutmu. Mengutuk Bapak Vance kami, sama saja mengutuk kita semua. Dia pantas dipukuli. Hari ini, atas nama Dr. Reed, aku akan memberimu pelajaran. Wanita sombong. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau sanggup berani. Beraninya kau memukul Evelyn. Wawa, jadi kau bahkan memanggil bala bantuan. Pantas saja kau begitu sombong. Jadi kau dihadapi oleh orang tua ini. Di usianya yang sudah begini, masih mau mencari yang muda. Bapak Vance, dia memukulku. Kau Leo Vance. Ya, itu aku. Jadi kala, bakar wanita ini ya, Kuberai Tahu. Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan dan Kepala Departemen Pertahanan, semua sedang dalam perjalanan ke sini.
Jika kau berani buat keributan di sini, Tuhan sendiri pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Kau kenal aku? Kamu kenal aku. Aku bukan tipe orang yang sembarang kenal orang. Dulu ketika Evelyn bilang dia akan kembali menemuimu di Kencan Buta, aku bahkan repot-repot membantumu. Dan menguruskan pinjaman bank, itu untukmu. Siapa sangka, kau ternyata menjadi seorang bajingan yang tidak tahu terima kasih. Kamu yang membantuku dapat pinjaman? Apa kamu mikir dulu sebelum membual? Atau cuma ngomong asal-asalan? Meneer Woods, kamu datang tepat waktu. Orang tua ini sedang membual padaku, bilang dia membantuku dapat pinjaman. Kalau begitu, tolong beritahu semua orang. Apakah pinjaman saya ini sesuatu yang dia bantu dapatkan? Kamu bisa dapat pinjaman ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya alasan kami menyetujui pinjamanmu, sepenuhnya karena hormat. Untuk Dr. Reed. Orang tua, kamu dengar itu? Lain kali kamu mau membual, pastikan ceritamu lurus. Jangan mempermalukan dirimu. Diusima. Dr. Reed, terima kasih atas pertimbangan Anda. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dr. Reed. Tolong, jangan bercanda dengan saya. Segera setelah pinjaman bank cair, saya akan segera memulai pekerjaan awal untuk proyek Genesis 1. Lalu kita bisa bekerja sama. Kamu tidak akan dapat kesempatan, bahkan di kehidupan selanjutnya. Jalan. Kamu hampir mati, tapi masih berani mengutuk Bapak Vance. Evelyn, kamu benar-benar menyedihkan. Tidak tahan melihatku sukses, ya? Semakin kamu bersikap seperti ini, semakin konyol dan menyedihkan kamu terlihat. Meneer Woods, kapan pinjaman bank? Care. Itu terserah Dr. Reed untuk memutuskan. Kapanpun Dr. Reed bilang itu cair, saat itulah itu cair. Dr. Reed. Apakah Anda akan menyetujui dana untuk Leo Vance? Kenapa Anda malah bertanya padanya? Meneer Woods, bukankah saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Ini untuk diputuskan oleh Dr. Reed. Sebenarnya, saya harus menyebutkan. Ini adalah Ibu Evelyn Reed. Inilah Dr. Reed sendiri. Apa katamu? Saya bilang dia adalah Dr. Reed. Meneer Woods, tidak ada satupun dari kami yang pernah bertemu Dr. Reed. Tolong jangan bercanda dengan kami. Meneer Woods, jangan tertipu oleh penipu wanita ini. Kalau dia Dr. Reed. Kalau begitu aku Yesus. Tidak ada siapa-siapa di sini yang pernah bertemu Dr. Reed. TAPI. Orang ini kenal baik dengan Dr. Reed. Meneer Woods, ini tidak lain adalah Direktur Sterling dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Anda Direktur Sterling? Apakah saya direktur atau bukan? Bukan masalahnya. Masalah sebenarnya adalah Anda telah menghina Dr. Reed. Sekarang, izinkan saya memperkenalkannya secara resmi. Inilah ilmuwan yang mengekstra elemen tanah langka Genesis 1 yang baru, menciptakan bagi bangsa kita nilai triliunan rupiah, mematahkan monopoli teknologi asing, dan adalah pahlawan nasional termuda kita, Evelyn Reed. Dr. Reed. Aku baru saja menghina Dr. Reed. Aku hancur, benar-benar hancur. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Dr. Reed? Dia benar-benar Dr. Reed? Evelyn, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi ibuku diserang. Siapa yang mau melakukan ini pada ibu? Dari Dr. Reed. Dia. Dan Mereka semua terlibat. Berani sekali kamu. Menyerang ibu dari pahlawan nasional? Kamu cari mati? Bapak Vance. Sekarang bagaimana? Tidak mungkin. Aku sudah konfirmasi dengan Direktur Ross. Evelyn Reed tidak mungkin adalah Dr. Reed. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali salah satu ilmuwan top kita sendiri? Kalian semua sedang apa di sini? Direktur Ross, kamu datang tepat waktu. Wanita ini, Dia berpura-pura menjadi Dr. Reed. apa yang kamu bicarakan? Dia benar-benar Dr. Reed. Direktur Ross, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kamu sendiri yang bilang padaku, dia bukan Dr. Reed. Kapan aku pernah bilang hal seperti itu? Kamu bilang itu di telepon kemarin. Aku telepon dan tanya kamu, apakah Dr. Reed mengendarai EV Standard? Aku bahkan khusus tanya kamu, nomor plat kendaraannya. Itu benar-benar berbeda dengan milik Dr. Reed. Nomor plat kendaraan apa yang Direktur Ross berikan padamu? Riverton F8327. Nomor platku adalah Riverton FB37. Jadi jelas kamu, bukan Dr. Reed. Direktur Ross pasti salah lihat. Bagaimana mungkin? Direktur Ross tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu. Kalau kamu tidak percaya padaku,
Silakan suruh Direktur Ross. Periksa sekarang juga. Direktur Ross. Direktur Ross, tolong bacakan dengan keras nomor plat kendaraan yang ada di atas sana. Plat kendaraan pribadi Dr. Reed. Benar. Riverton A, FB3Z7. Direktur Ross, kamu mengatakan sesuatu yang berbeda. Kemarin. Oh, itu kemarin ketika saya salah menaruh kacamata saya. Penglihatan saya buruk. Saya membuat kesalahan. TAPIDR Reed. Plat kendaraan pribadinya memang. Riverton A, FB Sunsichi. Bagaimana dengan pakaiannya? Ketika saya meneleponmu sebelumnya, kamu jelas mengatakan dia mengenakan kemeja putih. Dan dia bahkan tidak mengenakan kemeja. Ketika saya datang pejai ini, saya mengenakan kemeja putih. Gaun ini, saya ganti barusan. Lihat APA yang telah kamu lakukan. Karena kamu, Dr. Reed harus menanggung penghinaan ini. Dr. Reed, ini semua salah saya. Saya dengan tulus meminta maaf. Dr. Reed, saya tidak tahu itu kamu. Saya tidak pernah bermaksud menyinggungmu. Ini semua adalah kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman? Mobil saya dihancurkan oleh sekretarismu yang tidak masuk akal. Sekretaris. Dan ibu saya diserang olehnya. Dan kamu menyebutnya kesalahpahaman? Saya tidak tahu tentang itu. Kamu Dr. Reed. Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya sudah. Tapi apakah kamu percaya padaku? Biar saya jelaskan padamu. Saya tidak menerima permintaan maafmu. Direktur Sterling. Dr. Reed tidak menerima permintaan maafmu. Dan saya juga tidak menerimanya. Direktur Ross, telepon sekarang. Panggil tim penegak hukum ke sini. Semua orang ini Yang menghina dan menyerang pahlawan nasional. Tangkap mereka semua. Jangan biarkan satupun lolos. Direktur Ross, kita sudah berteman lama. Tolong, bantu aku bicara dengan Direktur Sterling. Dan Dr. Reed. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Telepon saja. Ya. Kamu tidak berhak memanggil tim penegak hukum untuk menangkapku. Dia tidak, tapi aku iya. Komisaris, sejak kapan Anda tiba? Aku sudah di sini dari tadi, hanya bersembunyi saja. Kamu menelpon dan memberitahuku bahwa ada yang menindas Dr. Reed. Awalnya aku tidak percaya, tapi tadi, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak pernah menyangka, di Riverton, ada orang seperti kalian, orang-orang busuk. Kalau kami tidak menegakkan keadilan atas kalian hari ini, Keadilan tidak akan ditegakkan. Pengawal, bawa mereka. Dr. Reed, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Orang tuamu pasti berharap kamu menjadi orang yang bijaksana. Nyatanya, kamu tidak. Aku akan ganti mobilmu. Aku akan belikan kamu yang baru. Tolong lepaskan aku. Kamu pikir kejahatanmu hanya menghancurkan mobil? Apa sesederhana itu? Kamu seharusnya tidak pernah merobek laporan penelitianku. Hal ini, semua salahku. Aku akan ganti rugi. Kamu pikir kamu mampu membayarnya? Tolong, katakan saja apa yang kau mau. Aku akan bayar berapapun harganya. Laporan penelitian ini adalah untuk proyek unsur tanah jarang baru Genesis 1. Proyek unsur tanah jarang baru Genesis 1. Hasil akhirnya, ini telah membawa negara nilai lebih dari $1 triliun. Kalau mau membayarnya, bayarlah $1 triliun. 1 triliun? Kau bercanda denganku? Aku tidak bercanda. Proyek Genesis 1 adalah puncak dari kerja keras tak terhitung. Ilmuwan top di negara kita. Bekerja tanpa lelah siang dan malam, untuk akhirnya mencapai terobosan ini. Nilai sejatinya tidak lagi bisa diukur dengan uang. Bahkan jika kau jual seluruh perusahaanmu, kau masih tak bisa menutup nilai dari laporan ini. Sudah kuperingatkan kalian sebelumnya. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Komisaris, seseorang dengan sengaja merobek dokumen pemerintah sangat rahasia. Apa hukumannya? Menurut Undang-Undang Keamanan Nasional dan Peraturan Kerahasiaan terkait, perusakan sengaja terhadap dokumen rahasia pemerintah tingkat tertinggi. Jika keadaannya sangat parah, bisa dianggap sebagai pengkhianatan, dengan hukuman minimal penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup? Bapak Vance, aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak mau masuk penjara. Kau harus menolongku. Kalau kau tidak menyelamatkanku, aku hancur. Evelyn, aku setuju untuk berkencan denganmu. Jangan biarkan situasi ini menjadi tidak terkendali, oke? Leo Vance, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku akan tertarik padamu?
Kau adalah ilmuwan nasional terkenal. Uang seharusnya tidak begitu penting bagimu, kan? Tidak bisakah kau memberiku keringanan? Tidak perlu sampai sejauh ini, bukan? Mengapa aku harus membantumu? Saat kau menghinaku di depan semua orang, apakah kau menghormatiku? Saat sekretarismu memukul ibuku, apakah kau menghormatiku? Bukannya kamu yang bilang, ingin bekerja sama denganku? Baiklah, biar aku jelaskan dengan jelas sekarang. Aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Tidak pernah. Oh, Evelyn. Leo tidak tahu. Kau adalah Dr. Reed. Kau tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Kalau saja kau memberitahunya, siapa dirimu yang sebenarnya lebih awal, dan semua orang jujur. Maka, semua ini tidak akan terjadi. Betul kan? Jadi maksudmu, kalau aku bukan Dr. Reed, hanya seorang guru biasa, aku pantas dipukuli olehmu, dihina oleh kalian, begitu ya? Oh, bukan itu yang kumaksud sama sekali. Apapun yang dikatakan orang untuk Leo Vance hari ini, tidak akan membuat sedikit pun perbedaan. Ibu Vance, Anda dan ibuku sudah lama kenal, kan? Betul. Bisakah kita mencegah semua ini menjadi seburuk ini? Bisakah kita semua mundur selangkah dan membuatnya saling menguntungkan? Situ Jagon. Aku ingat ibumu baru saja mengatakan, aku ini perempuan, cerewet yang tidak layak dinikahi. Dan bahwa rencana pernikahan ini telah dibatalkan. Dan kamu memperjelas bahwa dengan statusmu, aku tidak cukup baik. Oh, sekarang. Aku hanya mengoceh. Berbicara sembarangan. Tolong jangan diambil hati. Maaf, setiap kata yang kau ucapkan, kupahami benar. Oh, anak ini. Oh, Helen. Kau. Ayo, nasihati Evelynmu sedikit. Keluarga kita berdua sudah berteman bertahun-tahun. Jangan biarkan sedikit kesalahpahaman merusak pernikahan antar keluarga kita, oke? Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Mari kita tidak berhubungan lagi. Kami tidak layak untuk keluarga Vance yang hebat. Kamu. Ibu, jangan beri tahu dia. Evelyn, sebaiknya kamu pikir dua kali. Saat ini, harga saham perusahaanku sedang melambung tinggi. Jika kamu melawanku, itu hanya akan menghancurkanmu. Benarkah? Sebelum datang ke sini, Aku sudah menyuruh seseorang menyelidiki pembukuan perusahaanmu. Perusahaanmu punya masalah serius, penggelapan pajak. Kamu sudah dicurigai, terlibat aktivitas kriminal. kamu, Berani-beraninya kamu selidiki perusahaanku? HM, baiklah kalau begitu. Paling ping, aku jual saja perusahaanku, pakai uangnya untuk menutupi lubang itu, dan melunasi Evelyn. Itu bisa dilakukan, kan? Apa kamu benar-benar mengira perusahaanmu masih bernilai sekarang? Maksudmu apa? Sudah kukatakan sebelumnya, harga saham perusahaanmu akan segera turun. Kamu pikir bisa membuatnya turun hanya dengan mengatakan akan turun? Bapak, Bapak Vance, saham perusahaan Bapak sudah mulai turun. Turun lagi 20%. Masih terus turun. Bagaimana ini bisa terjadi? Alasan kenapa saham perusahaanmu naik sebelumnya adalah karena kamu sengaja menyebarkan rumor bahwa aku akan bekerja sama denganmu. Benar kan? Baru saja, aku sudah meminta Direktur Sterling membuat pernyataan publik bahwa aku tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda. Evelyn, aku tahu yang kulakukan salah. Kumohon, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Ok? Apa kamu benar-benar merasa pantas dapat kesempatan lagi? Leo Vance, mulai besok, pemerintah kota Riverton akan sepenuhnya menarik diri dari semua kemitraan dengan korporasi Vance. Ini berlaku untuk semua proyek kerjasama. termasuk 5 proyek yang sedang berjalan, dan semua perjanjian pembiayaan. yang rencananya akan ditandatangani. Tidak, Ini tidak mungkin terjadi. Proyek-proyek itu adalah tulang punggung dari rencana 10 tahun kami. Kau sendiri yang mengundangnya. Semuanya. Cepat, aku butuh uang untuk menyelamatkan pasar. Selamatkan perusahaanku. Dan aku akan melipat gandakan keuntungan 3 kali. Tidak, 5 kali. Bapak Vance, Kau telah melawan Dr. Reed. Dan sekarang kau mau kami ikut hancur bersamamu? Kau adalah sampah yang merugikan kepentingan negara. Kami tidak kenal kamu.
Meneer Woods, kamu harus menolongku. Berikan aku uangnya. Jangan datang padaku, kalau mau mengemis. Menjamis Lapada Dr. Reed. Evelyn, kumohon, selamatkan aku. Perusahaan itu adalah hidupku. Kalau kamu tidak bekerja sama denganku, aku akan hancur. Sekarang cekat? Tadi kamu ngapain saja? Bahkan kalau kamu bangkrut dan kehilangan segalanya, itu tetap bukan urusanku. Evelyn, bagaimanapun juga, karena ibumu dan ibuku adalah teman, kamu tidak bisa sekejam ini padaku. Bukankah baru saja kamu bilang, kita seharusnya tidak membahas hubungan mereka, Bapak Vance? Kamu yang salah, kau jalang. Siapa yang suruh kamu menabrak mobil Evelyn? Bapak Vance, kalau bukan karena perintahmu, aku tidak akan pernah berani. Diam mulutmu. Semua ini karena kecerobohanmu. Kau menghancurkan hubunganku dengan Evelyn. Evelyn, dialah yang memutarbalikkan fakta. Aku tidak tahu apa. Aku akan memecatnya sekarang juga. Mark, kamu dipecat. Pergi dari sini. Sekarang. Bapak Vance, selama bertahun-tahun aku telah bekerja keras untuk perusahaan ini, dan menanggani budget banyak pekerjaan kotor Anda. Tolong aku tidak mau masuk penjara. Beraninya kau datang merenjak padaku? Kalau bukan karena kau memutarbalikkan fakta, apakah aku akan berada dalam kekacauan ini? Aku beritahu kamu sesuatu. Saat ini, aku ingin membunuhmu. Evelyn, wanita inalayang, menimbulkan masalah. Itulah sebabnya aku salah paham padamu. Aku mengatakan semua hal buruk itu. Tapi di dalam hati, aku selalu punya perasaan padamu. Beri aku kesempatan. Maafkan aku, sekali lagi saja. Mari kita mulai dari awal. Tolong? Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan memperbaikinya. Hemat saja tenagamu. Selama bertahun-tahun, aku sudah bertemu banyak orang yang disebut sulit ditaklukkan. Tapi aku belum pernah bertemu siapapun yang sebebas dan semerduka seperti kamu. Aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kau mau? Apa kau mau aku berlutut? Bonnie, silakan berlutut. Kamu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku bodoh yang tak bisa melihat nilai dirimu. Aku sombong. Kumohon maafkan aku. Asal kau bisa memaafkanku, besok kita akan urus surat nikah. Bapak Vance, bukankah tadi kau bilang, wanita sepertiku adalah orang yang tak akan pernah kau minati? Dan aku harus berhenti bermimpi? Kau bahkan bilang memungut, wanita mana pandi jalan. Lebih baik daripadaku, apalagi menikahiku. Itu semua omong kosong. Aku cuma asal bunyi aja. Aku idiot. Tapi jauh di dalam hati, kau selalu ada di pikiranku. Sudah terlambat untuk minta maaf sekarang. Keluargamu, keluarga Vance. Sudah tamat. Evelyn, jadi kau mau menghabisi kami, begitu? Bukan aku, itu kamu. Kamu sendiri yang menjerumuskan dirimu. Dengarkan ini. Jangan lupa ini adalah Riverton. Kau mungkin penting di tempat lain. Tapi kau sekarang di wilayahku. Dari nada bicaramu, kau mengancamku? Aku tak peduli siapa kau. Kalau kau terlalu jauh mendorongku, aku tak akan melepaskanmu. Kalau begitu kita hancur bersama. Kau terbalik memahaminya. Bukan soal apakah kau akan melepaskanku, tapi aku yang tak akan melepaskanmu. Apa yang kau lakukan, Leo Vance? Mark, kalian bersekongkol memfitnah pahlawan nasional. Kejahatan kalian sangat berat. Bawa mereka pergi. Kalian akan dihukum seberat-beratnya menurut hukum. Evelyn, kumohon, kasihanilah aku. Lepaskan aku, kumohon. Evelyn. Dr. Reed, aku salah. Aku akan jadi pelayanmu. Kasihanilah. Kau yang buat ranjangnya, sekarang tidurlah di atasnya. Habiskan sisa hidupmu. Menyesali apa yang telah kau lakukan di penjara. Tangkap mereka. Evelyn. 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 Maaf. Danny mengambil Lionton ITU, yang seharusnya untukmu. Aku seharusnya tidak memanjakannya. Dan kau hampir terluka. Ibu Walis, ini bukan salah ibu. Danny yang melakukan kesalahan. Biarkan dia menghadapi akibatnya sendiri. Dr. Reed,
para pembuat onar sudah dibawa pergi. Sekarang ibu bisa naik panggung dan menerima penghargaan ibu. Penghargaan? Penghargaan apa? Ibu telah melahirkan seorang putri yang luar biasa. Dia bukan hanya ilmuwan terbaik negara, tapi juga telah memberikan sumbangan besar bagi negara. Selama ini, dia hidup dengan nama samaran, tanpa ada yang tahu. Sesungguhnya, dialah Pahlawan nasional yang sejati. Ibu Reed. Silahkan. Aku ditipu oleh bajingan-bajingan ini. Mereka menipuku lebih dari 20.000 rupiah. Kalau aku tidak melunasi, tangan dan kakiku akan dipotong. Aku harus bagaimana? Bapak Vance, Senang sekali bertemu dengan Bapak. kau bukan saudara kandung Evelyn. Mengapa kau membohongiku? Jadi kau kaki tangannya, tangkap dia juga. Kau benar-benar sudah menghancurkan hidupku.